Ya baiklah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing mengenai perkenalan dari Structural Equation Modeling atau yang disingkat dengan SEM, seperti itu. Ya, jadi langsung saya akan jelaskan apa itu SEM melalui sebuah artikel. Nah, di sini kita lihat, sebentar kita cari filenya dulu. Ya, di sini ya. Di sini ada, sebentar. Nah, nih. Nah, kita akan overview, kita akan tinjau secara umum apa itu structural equation modeling. Seperti itu. Apa yang menjadi karakteristik pembeda SEM dari teknik-teknik regresi ataupun teknik analisis faktor lainnya seperti itu. Nah, ya, jadi kalau kita lihat sendiri di sini bagaimana kita bisa memahami karakteristik pembeda dari SEM, membedakan antara variabel dan konstruk, memahami SEM dan bagaimana hal itu dapat dianggap sebagai kombinasi teknik multivariat yang telah dikenal. Nah, seperti itu. Kita review. Jadi, kalau teman-teman tahu, kita kan telah mengenal beberapa teknik multivariat, yaitu ada regresi multiple, ada analisis faktor, ada multivariate analysis of variance atau MANOVA, dan ada analisis diskriminan dan teknik-teknik multivariat lainnya, seperti itu. Nah, semuanya sama, semuanya memiliki tujuan utama, yaitu memperluas kemampuan eksplanatory peneliti dan efisiensi statistik. Bagaimana dapat menjelaskan hubungan antar variabel dan bagaimana menguji indikator-indikator dari indikator-indikator kepada variabel atau konstruk tersebut, seperti itu. Nah, hanya di dalam teknik-teknik ini tadi, itu memiliki satu batasan yang sama. Apa itu? Setiap teknik hanya dapat menguji satu hubungan pada satu waktu, seperti itu. Berbeda dari SEM. Mengapa? Nanti saya jelaskan. Nah, multivariate analysis of variance dan analisis kanonik itu masih hanya mewakili satu hubungan tunggal. Meskipun itu analisis multivariate variance multiple itu juga hanya bisa menguji hubungan tunggal antara variabel dependen dan dependen, tetapi dia tidak bisa menguji hubungan sekuensial seperti itu. Nah, kita lihat di sini bahwa tidak satu pun dari teknik multivariat yang dikaji sejauh ini memungkinkan kita untuk menjawab semua pertanyaan ini dengan satu teknik yang komprehensif. Nah, tidak seperti SEM. Teknik Structural Equation Modeling atau SEM perpanjangan dari beberapa teknik. Nah, ini SEM itu sendiri sebenarnya, kalau yang lainnya ini kan sifatnya parsial, terpisah. Nah, tetapi SEM adalah satu kesatuan. Dia bisa melakukan beberapa teknik multivariat, yaitu terutama melakukan analisis faktor dan multiple regression. Seperti itu. Nah, bagaimana dia menguji hubungan antara indikator dengan konstruknya dan bagaimana menguji hubungan antar konstruk atau regresi seperti itu. Jika kita percaya bahwa gambar menciptakan kepuasan dan kemudian kepuasan menciptakan kesetiaan, maka kepuasan adalah variabel dependen dan independen dalam teori yang sama. Seperti itu. Jadi variabel-variabel yang berada di tengah atau yang biasa kita kenal dengan dia bisa lebih dari satu hubungan, gak hanya pada antara dari independen ke dependen, tetapi bisa dari dependen kepada mediatornya, lalu kepada dependennya atau konstruk endogennya seperti itu. Nah, tak satu pun dari teknik sebelumnya memungkinkan kita untuk menilai kedua sifat pengukuran, yaitu apakah indikator pengukuran kita itu valid dan menguji hubungan teoretis yang saya katakan tadi, yaitu hubungan regresi dalam satu teknik. Nah, keduanya ini tidak ada. Adapun mereka hanya bersifat terpisah seperti itu. Nah, SEM akan membantu kita mengatasi jenis ini seperti itu. Bisa mengatasi kedua-duanya. Kita skip ya, ini hanya istilah-istilah aja. Nah, ya, sebentar. Nah, apa sih? Jadi apa sebenarnya apa itu SEM? Apa itu Structural Equation Modeling? Nah, SEM itu sendiri kalau di sini menurut Hare tahun 2019 bahwa teknik multivariat yang menggabungkan aspek analisis faktor
dan multiple regression yang memungkinkan peneliti untuk secara simultan menguji serangkaian hubungan dependence yang saling terkait antara indikator dan konstruk latennya, seperti itu. Serta antara beberapa konstruk laten. Kita bisa menguji secara simultan bagaimana hubungan antara indikator kepada konstruknya, apakah indikator itu betul-betul valid, mengukur konstruk tersebut, dan mengukur hubungan antar konstruk atau yang kita kenal dengan regresi, seperti itu. Nah, jadi SEM itu sendiri adalah keluarga model statistik yang berusaha menjelaskan hubungan antara beberapa variabel, seperti itu, nggak hanya satu variabel. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan menggambar beberapa variabel atau beberapa konstruk, seperti itu. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan teknik multivariat lainnya. SEM dapat dianggap sebagai kombinasi unik dari kedua jenis teknik, yaitu teknik multivariat, yaitu antara analisis faktor dan multiple regression, seperti itu. Nah, teman-teman, SEM itu juga punya nama lain. Ada yang namanya covariant structure analysis atau covariant structure analysis kan di sini. Nah, lalu ada atau bisa juga namanya itu nama lainnya biasanya latent variable analysis. Variable laten, analisis variable laten. Laten itu apa sih? Yang nggak tampak. Dia nggak bisa diukur kalau dia tidak punya indikator-indikator atau instrumen penelitian. Seperti itu. Nah, laten. Nggak tampak, nggak kelihatan. Seperti itu. Nah, agar bisa kelihatan, agar bisa diukur, kita membuat indikator-indikatornya. Yaitu ya tadi, instrumennya itu. Nah, contoh kepuasan. Seberapa puas orang itu kan nggak tampak. Agar ini bisa diukur, kita membentuk beberapa indikator. Itu indikator-indikator pertanyaan atau pernyataan. Seperti itu. Nah, indikator-indikator ini akan digunakan untuk mengukur variabel atau konstruk, misalnya kepuasan tadi. Dengan begitu yang laten bisa diukur, seperti itu. Nah, hubungan antara indikator dengan konstruk itu namanya analisis faktor. Apakah betul indikator ini mengukur konstruk atau variabel ini, seperti itu. Nah, lalu antar konstruk, misalnya pengaruh kualitas kepada kepuasan misalnya. Nah, itu kalau hubungan antar konstruk ini, regresi ini namanya multiple regression. Hubungan regresi, seperti itu. Nah, estimasi beberapa hubungan dependen saling terkait, seperti itu. Jadi kita bisa mengukur beberapa hubungan dependen yang saling terkait. Kayak gitu. Contoh, misalnya variabel independennya adalah misalnya pengaruh kualitas. Lalu di tengahnya, nah saya coba tulis di sini ya. Misalnya pengaruh kualitas. Lalu di sini kepada kepuasan. Lalu kepada kesetiaan. Nah, kalau di hubungan teknik multivariat lainnya, ini nggak bisa diukur melalui hubungan sekuensial ini. Kayak gitu. Dia hanya bisa misalnya kualitas pada kesetiaan. Satu-satu sifatnya. Nah, inilah yang namanya hubungan sekuensial. Kepuasan, di satu sisi dia menjadi dependen dari kualitas, di satu sisi juga menjadi independen dari, maksudnya di satu sisi dia juga menjadi variabel independen bagi kesetiaan. Dia yang yang mempengaruhi. Seperti itu. Posisi yang di tengah ini, dia mempengaruhi dan dipengaruhi. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh teknik multivariat lainnya. SEM mengestimasi serangkaian persamaan multiple regression yang terpisah, interdependen secara bersamaan dengan menentukan model struktural seperti itu. Nah, variabel dependen dalam satu hubungan dapat menjadi variabel independen dalam hubungan selanjutnya sehingga memunculkan sifat interdependen dari model struktural seperti itu. Seperti yang saya contohkan tadi. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, dalam variabel laten kita dapat yang namanya incorporating variabel laten tidak terukur secara langsung. Jadi kita bisa menguji nih apakah indikator itu tadi tepat atau tidak. Konstruk laten juga disebut variabel laten adalah konsep yang dihipotesiskan atau yang saya bilang tadi variabel yang tidak bisa diukur kecuali dia ada instrumennya. Nah, dia
diwakili oleh ya indikator. Itu bahasa mudahnya. Ini bahasa-bahasa mereka seperti itu. Nah, manfaat menggunakannya kita bisa mewakili konsep teoretis dan meningkatkan estimasi statistik. Nah, di sini maksudnya adalah kalau mewakili konsep teoritis itu sebagian besar konsep yang ingin kita uji memerlukan beberapa pengukuran. Itu item kan, konstruk itu tadi, variabel-variabel itu tadi, kita butuh ukuran-ukuran atau alat ukurnya seperti itu. Nah, untuk dia bisa mewakili bahwa indikator itu betul-betul mewakili konstruk seperti itu. Benar nggak begitu loh alat ukurnya? Nah, itu namanya adalah analisis faktornya. Seperti itu. Lalu dapat meningkatkan estimasi statistik. Nah, di sini kita tidak dapat mengukur konsep dengan sempurna dan bahwa beberapa tingkat measurement error itu selalu ada. Nah, di sini dengan SAM kita bisa bagaimana mengatasi error-error pengukuran dan bagaimana bisa memperbaikinya. Dia akan memberikan indikator-indikator penilaian seperti itu. Lalu sebentar saya buka ini aja ya, application pen. Nah, mendefinisikan model. Nah, di dalam hubungan SAM, kita tuh nggak hanya bagaimana kita main regresi aja, nggak bisa. Artinya ketika membuat hubungan antar variabel atau antar konstruk, itu harus logis. Kok bisa sih A mempengaruhi B, seperti itu. Atau misal B mempengaruhi C, seperti itu. Mengapa hubungan model itu bisa ada, kayak gitu. Logis nggak? Kalau A mempengaruhi B, mengapa? Seperti itu. Nah, misalnya kita katakan bahwa contoh ya, pemimpin transformasional berpengaruh terhadap kepuasan. Kok bisa? Nah, itu harus dijelaskan oleh teori. Jadi membangun model pun di dalam SAM, kita tidak boleh asal seperti itu. Apa itu model? Nah, di sini adalah representasi dari suatu teori. Bagaimana hubungan yang dihipotesiskan itu dapat dijelaskan secara logis. Teori dapat dianggap sebagai seperangkat hubungan sistematis yang memberikan penjelasan fenomena yang konsisten dan komprehensif. Kayak gitu. Nggak boleh kita membangun model tanpa didasari oleh yang namanya teori. Apa pentingnya teori? Model tidak boleh dikembangkan tanpa teori yang mendasarinya. Teori seringkali menjadi tujuan utama penelitian, karena hubungan itu ya harus logis. Yang namanya statistik, ya bisa aja, apa aja diregresi. Hubungan yang nggak logis pun diregresi. Tapi bedanya kita perlu dasar, mengapa hubungan itu ada. Seperti itu. Praktik dapat mengembangkan dan mengusulkan serangkaian hubungan kompleks yang terkait, seperti menggunakan teori yang akademis yang bisa menjelaskan fenomena kayak gitu. Hipotesis yang kita modelkan itu namanya fenomena. Nah, fenomena ini dijelaskan mengapa hubungan itu terjadi karena ada logika dan teori yang mendasari seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin sudah dapat gambaran apa itu SAM dan mengapa SAM itu berbeda dari teknik multivariat lainnya seperti itu. SAM ini teman-teman ada banyak, ada CBSAM, covariant based SAM, dan ada juga partial least square structural equation modeling, partial least square SAM kayak gitu. PLS-SAM lah. Nah, gitu. Nah, di sini ada banyak. Jadi software-software yang bisa digunakan untuk melakukan Untuk melakukan teknik multivariat dengan menggunakan SAM, kita bisa menggunakan AMOS, yang menggunakan CBSAM, ada M+, ada LISREL. Nah, kalau untuk PLS, itu ada WAP PLS dan ada Smart PLS, beberapa software yang cukup sering digunakan di dalam penelitian yang menggunakan SAM seperti itu. Nah, mungkin berikutnya itu logikanya ya. Jadi kita nggak hanya bicara bagaimana running, mengestimasi hubungan, tetapi apa itu? Itu kita harus pahami dulu. Konsep dan logika itu tadi. Begitu. Nah, mungkin berikutnya kita akan membahas ya. Nah, saya berikan gambaran dulu. Ini yang saya katakan tadi. Ini yang dikatakan analisis faktor atau yang dikenal dengan namanya CFA, yaitu Confirmatory Factor Analysis. Gitu. Nah, di sini ada tahapan-tahapan dalam SAM. Apa bedanya CFA? Kalau EVA itu kan kita masih mengeksplor indikator itu masuk ke konstruk atau variabel mana. CFA namanya aja konfirmatori, bukan eksploratory. Namanya konfirmatori, apakah betul
indikator-indikator itu tadi udah betul mengukur yang namanya variabel dan construct-nya kayak gitu. Nah, jadi CFA ini bagian dari SEM. Jadi SEM itu ada dua. Dalam teknik multivariatnya ada dua, itu melakukan analisis faktornya dulu, apakah pengukuran udah benar, udah tepat untuk mengukur apa konstruknya. Dan kedua ada yang namanya structural equation model atau model persamaan strukturnya, atau yang kita kenal dengan yang namanya multiple regression, regresi berganda, seperti itu. Analisis regresi. Nah, di sini ada tahapannya, yaitu kita mendefinisikan konstruknya dulu, mengembangkan model pengukuran, mendesain studi untuk menghasilkan hasil empiris, lalu kita tahap menilai yang namanya model pengukuran buat menganalisis faktornya tadi. Dengan menilai apa? Menilai goodness of fit, estimasi jalur, validitas konstruk, diagnostik model. Model fit itu banyak, ada apa ya? Indikatornya itu ada melihat dari RMCA-nya, ada chi-square, ada CFI, CFI. Lalu validitas konstruk itu ada banyak jenis, ada konten, wajah, convergent. Nah, convergent ada dinilai dari faktor loading, average variance extracted, reliabilitas construct, gitu. Validitas diskriminan kita bisa menggunakan korelasi faktor umum dan menggunakan Fornell-Larker criterion. Diagnostik modelnya kita bisa dengan standardized residualnya, modification indices-nya, dan melakukan pencarian spesifikasi. Nah, ketika analisis faktor ini sudah selesai, kita masuk nih ke yang namanya menguji hubungan regresinya, kayak gitu, model strukturnya kayak gitu ya. Nah, itu lalu di sini ada kita menentukan hubungan model strukturalnya, unit analisisnya, spesifikasi model menggunakan diagram jalurnya, lalu kita ada penilaian model di level model struktural dan melakukan melakukan diagnostik model seperti itu. Nah, tahapan-tahapan dua langkah analisis faktor dan regresi ini diperkenalkan oleh Anderson dan Gerbing pada tahun 1988 dengan artikel berjudul Two-Stage Approach, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.